Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Radio Kesehatan ataupun live Live Instagram Instagram Kemenkes podcast. RI. Juga yang mendengarkan melalui aplikasi ataupun website dari SRK di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kembali lagi kita di siaran sehat bersama Dr. Reisa, bersama saya kali ini hostnya Yure Aurelia. Sobat sehat, setiap minggu pertama di bulan Agustus kita memperingati yang namanya Pekan Menyusui Sedunia. Tahun ini mengusung tema nasional yaitu Dukung Ibu Pekerja Terus Menyusui. Apa sebetulnya tantangan bagi seorang ibu pekerja dalam memberikan ASI eksklusif? Serta fasilitas apa sih yang seharusnya tersedia di perkantoran sebagai bentuk dukungan bagi para ibu pekerja untuk tetap memberikan ASI pada anaknya? Akan kita kupas bersama kedua narasumber yang telah hadir melalui Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Reisa Broto Asmoro, dokter sekaligus Duta Gizi Indonesia, serta Bapak Mahmud Fauzi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, Kepala Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore, Dr. Reisa. Selamat sore Mbak Yure, sobat sehat semuanya. Selamat sore juga Bapak Fauzi. Selamat sore, Mbak Yuda dan sahabat semuanya. Selamat sore. Gimana nih Dokter Reisa dan Bapak Fauzi ya kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat terus ya. Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Mudah-mudahan juga para sobat sehat ikut sehat juga. Amin. Baik, untuk sobat sehat semuanya nih, talkshow sore ini dapat disimak melalui live Instagram @radiokesehatan dan live Instagram @kemkes_ri. Bagi sobat sehat yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat SMS atau WA melalui nomor 0821 3636 2018 atau dapat juga mention melalui Twitter atau Instagram di @radiokesehatan. Baik, kita akan mulai diskusi kita membahas mengenai Pekan Menyusui kali ini. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada Pak Fauzi. Kita sendiri nih, mungkin Sobat Sehat juga sudah mengetahui nih, bahwasanya ASI sendiri memiliki banyak sekali manfaat ya. Nah, namun seperti apa sih Pak Fauzi cakupan dari pemberian ASI pada anak di Indonesia untuk saat ini? Khususnya mungkin bisa dijelaskan mengenai ASI eksklusif. Oke, terima kasih Mbak Yuri. Salam sobat sehat semuanya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Mbak Yuri bahwa ASI itu merupakan makanan yang paling terbaik untuk bayi gitu ya. Walaupun saat ini memang cakupannya masih belum mengembirakan ya, para sobat, karena berdasarkan data dari SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, tahun 2021 angkanya baru 52,1%. Sedangkan tahun 2022 agak naik sedikit jadi 52,2%. Jadi tidak banyak begitu berubah ya. Jadi oleh karena itu memang masih perlu kita mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat untuk terus meningkatkan pemberian ASI secara eksklusif ya. Karena di dalam Perpres 72, kita tahu tahun 2021, ASI eksklusif ini merupakan salah satu intervensi spesifik ya dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, angka stunting kita itu justru naik pada usia di atas sekitar 12 bulan. Itu menandakan bahwa usia di bawahnya, yaitu 0 sampai 6 bulan dan 6 sampai 12 bulan itu masih masalah terkait dengan ASI dan MPASI. Ya, ini oleh karena itu kenapa penting sekali kita mengkajikan untuk pemberian ASI secara eksklusif, bahkan dilanjutkan sampai umur 2 tahun gitu. Dan sobat sehat tentu tahu ya bahwa eh, banyak sekali manfaat ASI buat anak ya. Karena itu sumber makanan yang bergizi yang untuk tumbuh kembang secara optimal dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi ya sehingga dapat mencegah dari berbagai penyakit bahkan bisa mengurangi risiko terjadinya kematian dan pada saat di dewasa juga bisa mencegah terjadinya penyakit degeneratif.
memang dalam kondisi tertentu bisa saja diberikan apa namanya selain ASI yaitu susu formula tapi dengan indikasi medis. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif. Begitu Mbak Yure mungkin. Baik, ternyata untuk angka cakupannya masih belum Benar sekali. bisa dibilang bagus ya. Iya. Tapi ini mungkin menjadi pertanyaan lagi nih. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Dokter Reisa. Jadi dengan adanya data bahwasanya cakupan ASI di Indonesia yang masih belum cukup bagus, Dokter. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan seorang ibu ini dalam menyusui? Mungkin selain masalah harus begadang, kemudian harus menyiapkan ini dan itu, seperti itu, Dok. Apa sih, Dok, yang menjadi alasannya? Mungkin bisa diceritakan. Iya betul Mbak Yuri, mungkin memang yang tadi disebutin sama Mbak Yuri Hmm. semuanya bisa mendukung ya, karena memang kalau menyusui itu ada istilahnya nih, ibu menyusui itu pejuang ASI ya, karena Hmm. memang yang dilalui itu sepanjang proses menyusui itu berjuang gitu, penuh Hmm. dengan perjuangan dari awal proses melahirkan, kemudian perubahan hidup yang dialami sampai harus dia paham banget gitu merawat anaknya yang mungkin ini pertama kali ya misalnya ya, terutama Hmm. untuk para ibu muda. Jadi tentunya memang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh ibu menyusui. Tapi memang banyak hal yang saat ini ya makin mempermudah prosesnya. Makin banyak informasi yang bisa dipelajari dari sebelum mempersiapkan diri untuk menjalani proses apa ya, kehamilan, kemudian persalinan dan mempersiapkan diri untuk tahu sih bagaimana sih seharusnya nanti menyusui anaknya yang bisa tanpa kendala satu atau hal lain gitu ya. Dan tentunya perubahan hidup yang mulai dari begadang, kecapean itu juga pasti akan mempengaruhi fisik ibunya. Jadi apalagi kalau masih dalam proses recovery gitu ya, baru melahirkan, tentu banyak sekali dibutuhkan support, baik dari keluarga, yakni terutama pasangannya, orang tuanya, mertuanya misalnya gitu ya. Jadi memang salah satu kendala utamanya adalah ya itu dia supportnya ini yang harus ada ya, terutama untuk mensukseskan menyusui sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya udah kewalahan nih dengan merawat si bayi, orang tuanya, keluarga, suaminya, gitu kan sama-sama harus bertanggung jawab nih ya untuk merawat anaknya juga gitu ya, Pak Fauzi ya kan. Jadi memang bisa membantu misalnya untuk membersihkan rumah, membantu untuk menyiapkan makanan yang bergizi untuk keluarganya gitu kan ya, membantu untuk membersihkan gitu ya anaknya misalnya gitu ya, jadi ganti popoknya segala macam kan bisa belajar juga. Jadi memang kalau kita lebih siap ya sebenarnya tahu dulu nih apa yang harus dihadapi nanti, bagaimana sih caranya memberikan ASI yang baik, sama-sama belajar gitu loh sama pasangannya, gimana caranya nanti menyimpan ASInya, memerah ASInya, apa yang harus dilakukan kalau misalnya oh ternyata em, ada ada lecet misalnya di payudara, apa yang harus dilakukan misalnya, apa yang dilakukan kok misalnya lagi payudara tiba-tiba keras, nah gimana tuh bengkak, apa yang harus dilakukan. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh kita sudah harus mempersiapkan diri dulu supaya nanti begitu kejadian nggak panik, nggak lepas, nggak menyerah, nggak ketakutan. Oh nanti tiba-tiba asinya mampet gitu ya, apa ya gimana lu nggak bisa lanjut lagi nih menyusui, nah nggak gitu lagi. Jadi kita udah harus tahu oh nanti apa yang dilakukan, bisa konsultasi ke dokter anaknya, ke dokter objinnya, ke bidannya gitu kan, supaya tahu nih ketika memberikan ASI ternyata itu adalah pengalaman yang menyenangkan dan tidak lagi menyeramkan. Oke, berarti sebenarnya tantangan terbesarnya itu berada pada eh, Hmm, ini ya, support keluarga yang kurang mungkin ya, dokter ya, dan betul. pengetahuan mengenai cara memerah dan sebagainya. Wah, menarik sekali. Tadi juga dibahas mengenai peran ayah ya dari proses menyusui. Mungkin sedikit boleh diceritakan Bapak Fauzi mungkin pengalamannya dulu dalam membantu istrinya untuk proses menyusui itu agar bisa menjadi tips mungkin ya bagi sobat sehat semuanya. Gimana sih peran sebagai seorang suami untuk bisa menyukseskan program ASI ini? Iya. Ya, betul sekali Mbak Yure. Jadi sobat sehat semua. Jadi seorang ibu untuk bisa menyusui memang perlu dukungan.
Jadi bukan hanya dukungan di tempat kerja, tetapi juga di dalam lingkungan kerja sendiri ya. Bahkan dari suami gitu ya. Termasuk juga mertua biasanya, orang tua. Nah ini sangat berat sekali nih. Kadang-kadang orang tua mertua tuh kalau melihat anaknya nggak dikasih makan cepet-cepet pisang udah pada marah ya sama Nah, sama ininya, sama menantunya gitu. Karena pengen cepet-cepet anaknya besar kan gitu. Nah oleh karena itu, edukasi terkait dengan pemberian ASI secara eksklusif sampai 6 bulan karena bayi sampai dengan umur 6 bulan itu memang cukup hanya diberikan ASI. Oleh karena itu memang tadi seperti yang di dokter saya katakan, suami harus mendukung, jadi harus ikut membantu pekerjaan istri yang lain gitu loh. Jadi pada saat istrinya mungkin sedang memberikan ASI, ya suaminya mungkin bersih-bersih dan sebagainya. Memang sekarang juga sedang diupayakan ya. Mudah-mudahan cutinya itu bersama suami ya. Jadi bukan Amin. hanya istrinya saja yang cuti gitu, karena istrinya cuti kasihan juga di rumah gitu kan, nggak ada. Jadi sedang diupayakan bukan hanya si ibu, si ayah juga diberi kesempatan cuti pada saat ibunya setelah melahirkan gitu, supaya dia bisa membantu. Jadi saling berbagi peran lah. Pada saat suaminya istrinya sedang menyusui, suaminya bisa bantu bersih-bersih, kemudian bisa juga syukur-syukur ya kalau suaminya juga bisa masak, ikut juga masak dan sebagainya gitu ya. Jadi memang itu ya. Tetapi memang lingkungan keluarga itu sangat menentukan sekali supaya anak, supaya ibu punya keyakinan. Karena yang paling utama adalah ada dulu niatan dari si ibu ya. Kadang-kadang sekarang juga si ibu merasa ya anak-anak zaman sekarang itu mau cari yang praktis ya. Kadang-kadang dipikir menyusui itu akan merubah, nanti mungkin dokter Esa akan cerita juga ya, akan merubah bentuk payudara dan sebagainya, mungkin merusak penampilan kan sekarang mungkin anak-anak merubah sekarang mengarah ke soal kecantikan dan sebagainya. Padahal itu sama sekali tidak benar gitu ya. Jadi walaupun menyusui bisa menyusui itu bisa tetap kita dalam keadaan cantik. Nah, buktinya dokter Esa ini menyusui tetap dalam keadaan cantik. Artinya sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Sekali lagi memang dukungan suami itu penting supaya jangan sampai bahkan memang suami harus menganjurkan apa namanya istrinya untuk tetap menyusui. Karena siapa lagi? Karena bukan kita ya. Karena ini kan bayi cocoknya adalah dari susu ibu kan, bukan susu yang lain gitu ya. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. baik, wah luar biasa sekali. Dan kalau udah dikasih cuti nih bapak-bapak, tolong dibantu istrinya. Iya, Nanti dikasih betul. cuti, tetap aja Jalan-jalan lagi. dibantu. Sebelum kita ke Dokter Raisa lagi nih, Bapak Fauzi, tadi bersangkutan dengan masalah peran atau support dari eh, pekerjaan, bukan tempat kerja ya mungkin. Nah, adakah peraturan khusus sebenarnya yang mengatur adanya ruang kerja di perkantoran, Pak Fauzi? Jadi sebetulnya pemerintah sudah cukup banyak ya regulasinya ya. Mulai dari terkait dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 ya nomor 36. Itu disebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sejak dilahirkan sampai umur 6 bulan. Kecuali tadi saya katakan dengan indikasi medis. Selama pemberian susu itu pihak keluarga, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat maupun ya swasta ya, masyarakat itu termasuk juga sektor swasta harus mendukung ibu untuk tetap mempraktekkan untuk menyusui atau memberikan asinya ya, dan memberikan waktu dan fasilitas khusus gitu ya. Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga disampaikan penyediaan fasilitas khusus sebagaimana maksud pada undang-undang atau pada di ayat sebelumnya itu diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Jadi bukan hanya di tempat kerja, sebetulnya di mall, di bandara dan sebagainya itu harusnya sudah disiapkan. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 12 tersebut juga itu bertujuan untuk memenuhi hak bayi. Jadi menyusui itu merupakan hak bayi ya. Ya, hak seorang bayi untuk mendapatkan haknya gitu, untuk mendapat memberikan perlindungan juga kepada ibu gitu ya, bahwa dia harus memberikan asinya kepada si bayi. Oleh karena itu penyelenggaraan atau unit yang mengerjakan pekerja baik itu instansi pemerintah maupun swasta harus memberikan tempat ruang atau tempat untuk memerah ASI atau menyusui. Nah, di dalam peraturan kita itu dilanjutkan dari rancangan atau dari peraturan pemerintah itu dilanjutkan dengan peraturan Menteri Kesehatan, Mbak Yure, yaitu nomor 15 tahun 2013 Oh, tentang fasilitas khusus menyusui dan memerah ASI.
Jadi di situ disebutkan ada ruangan, sebenarnya tak perlu besar-besar ya, ruangannya cukup 3 kali 4 meter saja. Di situ mungkin cukup ventilasinya, cuma cahayanya, ada air yang mengalir, kemudian ada wastafel, kemudian ada kulkas untuk menyimpan gitu ya. Itu sudah cukup untuk bisa memberi kesempatan atau tempat untuk ibu-ibu tetap menyusui walaupun dia sedang bekerja gitu ya. Walaupun tadi ada dukungan dari atasan, rekan kerja supaya pada saat dia menyusui jangan ngegerutu gitu ya. Artinya berilah kesempatan temannya yang sedang menyusui untuk bisa waktunya untuk dia tetap menyusui. Bahkan sejak tahun 2008 itu telah dikeluarkan juga surat keputusan bersama ya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga Kementerian Tenaga Kerja. Jadi untuk memberikan ASI selama waktu di tempat kerja. Jadi memang sekarang harus ada dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu mungkin kita pada tahun ini kenapa memang temanya dukung ibu tetap menyusui ya walaupun dia sedang bekerja gitu ya. Jadi jangan menjadi halangan atau jangan menjadi sesuatu yang menjadi hambatan bahwa ibu tetap menyusui walaupun tetap bekerja. Tapi supaya ibu itu bisa tetap menyusui di tempat kerja perlu dukungan dari pimpinannya, bosnya, teman kerjanya, bahkan sarananya tentunya kan gitu. Jangan sampai bosnya sudah oke, teman kerjanya juga sudah mendukung, tapi sarananya tidak ada. Jadi semua itu bisa di apa namanya didukung oleh siapapun yang menyelenggarakan ataupun institusi yang mempekerjakan seorang wanita yang sedang menyusui. Mungkin itu Mbak Yuri. Makasih. Wah, luar biasa sekali. Ternyata sudah lengkap sebenarnya Lengkap. perlakuannya. Hanya saja mungkin beberapa tempat masih belum menyediakan. Jadi semoga saja ke depannya bisa semakin banyak tempat yang menyediakan, yang mendukung ibu untuk terus Betul. menyusui. Termasuk tempat-tempat umum loh, jangan lupa ya. Tempat Nah, di mall, betul. atau di tempat di bandara, atau di stasiun kereta, dan sebagainya. Tempat-tempat umum supaya walaupun dia sedang melakukan perjalanan, ibu bisa tetap memberikan atau memerah asinya untuk persiapan dia memberikannya di rumah. Baik, baik. Oke, berikutnya mungkin ini sedikit kembali ke bahasan kita tadi ya, Dokter Reisa. Ada di mana ibu-ibu yang sering merasa khawatir bahwasanya mungkin ASINya ini kurang mencukupi, ditandai dengan mungkin anaknya masih terlihat kelaparan dengan mengisap tangan, kemudian menangis terus, sehingga ibu-ibu nih akhirnya berpikiran bahwasanya ASINya nggak cukup nih, perlu susu formula. Nah, itu bagaimana ya dokter mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut dan bagaimana sebagai ibu menyikapinya? Mungkin bisa diceritakan. Oke, ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang baru pertama kali ya, baru Hmm. punya anak pertama ya. Jadi belum paham betul kebutuhan ASI si bayi. Hmm. Kadang dipikir bayi itu udah butuhnya baru-baru seminggu pertama, bayi udah butuhnya langsung 200 mili gitu sekali minum, enggak gitu. Jadi bayi itu butuh waktu karena lambungnya juga dari kecil sekali, cuma butuh hanya susu-susu awal gitu kan ya, berapa tetes juga udah cukup buat dia, tapi memang sering jadinya. Lama-lama seiring berkembangnya usia, dia akan bertambah besar juga, lambungnya makin banyak. Nah, seiring bertambahnya ukuran lambung, seiring juga si ibunya itu memproduksi ASI yang cukup. Jadi biasanya mengikuti demand. Makin tinggi demandnya, produksinya juga akan makin banyak. Makanya harus tetap sering dilatih, disusui. Karena itu memicu supaya produksi ASINya juga makin banyak. Nah, jangan salah dengan mengartikan bahwa tangisan bayi itu pasti bayinya lapar. Belum tentu. Karena itu sebenarnya cara komunikasi bayinya. Kan bayi belum bisa ngomong ya, jadi pasti dia akan menangis ketika dia merasa dia butuh sesuatu, ketika dia tidak nyaman, ketika kedinginan, kepanasan, ketika dia pengen digendong, ketika segala macam. Cara komunikasi dia adalah dengan nangis. Dan nangis itu belum tentu berarti bahwa si anak ini kesakitan atau menderita. Ya, bisa jadi anak ini memang cara kan komunikasinya seperti itu. Bisa jadi dia juga memang hanya memanggil orang tuanya. Jadi jangan panik dulu gitu. Ketika mulai makin besar, tentu juga kita makin melihat perkembangan anak ini nih sesuai nggak dengan yang normalnya. Biasanya kan pasti akan ada konsultasi lagi, pemeriksaan lagi ke dokter anaknya gitu kan ya, untuk memantau tumbuh kembangnya. Kalau misalnya memang ternyata, oh ASINya dinilai
belum memadai. Nah, itu berarti kan sudah ada indikasi medis. Mhm. Tapi itu jangan menilai sendiri. Jadi jangan dari orang tuanya, tapi dari tenaga profesionalnya, dari dokternya yang menilai. Karena dokternya yang paham, enggak kok ini cukup kok ASINYA, mungkin memang perlu harus ditambahkan protein misalnya gitu kan ya supaya ASINYA ini jadi berkualitas. Mhm. Mungkin harus ditambahkan vitamin, suplementasi tertentu agar lebih meningkatkan tumbuh kembang si bayi lagi, misalnya gitu. Nah, ini solusinya dari dokternya. Jadi jangan ibunya sendiri yang, ah ini anak aku kurang, udahlah aku tambahin aja gitu dari yang lain. Kalau 6 bulan memang sudah dikatakan, ya 6 bulan itu memang ASI eksklusif. Jadi ya nggak perlu kok ditambahin yang macam-macam dulu. Dan Mhm. apalagi tadi Pak Fauzi udah cerita, ditambahin pisang biasanya 4 bulan ini udah gede anaknya dikasih pisang, wah hati-hati bisa belum siap si bayinya bisa kolik bisa fatal akibatnya gitu kan. Jadi memang harus tahu dulu, paham dulu kebutuhan ASI si bayi ini seperti apa. Nah, anak juga kan seiring bertambah usia dia akan makin banyak nih apa yang dia bisa lakukan. Misalnya usia 3-4 bulan mulai masukin tangan ke mulut. Nah, belum tentu juga itu berarti anaknya lapar. Oh, masukin semua ke mulut gitu ya. Ini anak lapar terus nih. Enggak juga. Memang motoriknya seperti itu ya. Mhm. Kemudian juga ketika si ibu itu memang ingin memperbanyak ASINYA sampai udah mempersiapkan diri untuk bekerja lagi. Ini harus ada siasat. Jadi kalau saya dulu dari awal pengalaman nih, itu udah begitu selesai menyusui saya pumping Mhm. sampai benar-benar merasa sudah cukup gitu. Meskipun hasil terahnya mungkin hanya beberapa mili gitu ya, belum banyak. Tapi itu memancing supaya nanti makin lama produksinya makin banyak. Nah, alhamdulillah waktu itu ketika sudah mulai selesai 6 bulan, um, udah siap untuk bekerja lagi nih, saya udah aktif lagi bahkan dari sebelumnya ya bulan sebelumnya ya. Tapi udah punya rasa aman karena udah punya stok ASI sendiri nih ya di rumah. Dan Mhm. alhamdulillah waktu itu sampai 3 kulkas freezer tuh di rumah ya. Jadi ketika ninggalin udah oke. Paling nggak sih yang menjaga di rumah waktu itu udah tahu cara ngasihnya gimana gitu. Jadi ya udah paham Mhm. uh, mendampingi si anak, merawat si anak, memberian yang aman dan memanaskannya seperti apa. Nah, itu juga ibunya harus hadir dulu tuh di situ melatih si yang ada di rumah supaya paham cara pemberiannya seperti apa. Jadi kok dari awal udah dicicil-cicil gitu ya, nanti nggak kerasa kok lama-lama ternyata banyak juga loh stoknya nggak kerasa. Tapi yang seneng sebenarnya sekarang makin enak karena dulu dibanding anak pertama saya ke anak kedua aja itu udah jauh banget. Dulu tuh yang alat pumpingnya tuh masih yang suaranya mengganggu tetangga gitu ya. Udah kenceng banget. Spare partnya susah nyarinya, Mhm. harganya mahal banget. Sekarang udah makin banyak pilihannya. Jadi buat yang memikirkan, oh kayaknya susah deh pumping ASI segala macam. Wah, sekarang alatnya udah makin terjangkau, suaranya juga makin halus, kecil, bisa dibawa kemanapun kita pergi di ruang kerja nggak ganggu orang lain, pergi ke mall nggak ganggu segala macam. Mhm. Jadi jangan takut duluan kalau itu akan merepotkan, malah gampang dan ketika kita bekerja malah lebih nyaman, rasanya lebih tenang. Oke, jadi itu sobat sehat jangan mengartikan semua anak nangis masukin tangan di mulut itu lapar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mungkin dokter bagi sobat sehat nantinya. Lantas bagaimana kita membedakan, oh ini anak saya lapar nih butuh ASI lagi. Kemudian eh, kenyangnya itu seperti apa gitu kan kadang untuk ibu-ibu baru masih belum bisa membedakan antara hal tersebut dokter. Mungkin bisa diceritakan dokter. Oke, ketika anak lapar terus, itu biasanya tangisannya juga makin makin hebat gitu ya. Ketika dicoba, ketika waktu-waktunya dia menyusui itu sudah lewat kok dia masih menangis, itu mestinya dicari hal lain. Apakah dia memang ada yang nggak nyaman di tubuhnya, apakah ada em, apa kolik gitu ya. Jadi biasanya sih ibu akan paham sih ketika anak ini kok dikasih susu tapi masih nangis. Nah, Hmm. itu biasanya bukan lapar, tapi ada hal lain gitu. Oke. Kadang juga kalau misalnya ada yang nggak nyaman, dia akan nangis. Begitu disusuin, susuin bentar, dia habis itu tetap nangis lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang nggak nyaman. Sebenarnya ada tahapan konsultasi, baik itu ke bidan untuk ke rumah gitu ya, atau ke dokter anaknya. Jadi ketika di dokter anak tuh udah disiapin pertanyaan-pertanyaannya, dikasih list aja. Jadi begitu di sana konsultasi bawa anaknya udah tahu. Ini yang mau saya tanyakan ini karena jadi ibu itu kan suatu ilmu baru ya yang Mhm. nggak diajarkan selama ini di sekolah gitu. Jadi Mhm.
nggak apa-apa untuk nanya segala macam pada saat konsultasi supaya sampai rumah tuh benar-benar paham. Dan pastikan punya nomor emergency yang bisa Hmm. dicapai ke tenaga kesehatannya supaya ketika nggak tahu ya dia tahu harus menghubungi siapa dan nggak panik gitu aja. Oke, itu tadi tipsnya Sobat Sehat untuk mengetahui mana nih yang lapar gitu. Hmm. Oke, sebelum kita menuju ke pertanyaan pendengar ya Dokter Hesya dan Bapak Fauzi, mungkin pertanyaan saya, eh, ada nggak sih tips untuk ibu bekerja dalam menyiapkan ASINya dan agar tetap produktif nih dalam bekerja? Karena kan kita tahu bahwasanya pumpingnya berapa jam sekali, kemudian kadang-kadang nggak fokus karena payudaranya penuh dan lain sebagainya. Dan lingkungan kantor seperti apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk mendukung ibu dalam proses menyusui? Mungkin dari Pak Fauzi dulu, nanti lalu ke Dokter Isa ya. Mungkin silakan Bapak. Ya, memang sekarang kan eranya di mana seorang wanita dan sama-sama bekerja gitu ya. Jadi kenapa Hmm. memang tahun ini lebih ke arah dukungan ibu bekerja untuk terus tetap menyusui ya. Karena memang di era sekarang ini laki-laki dan perempuan itu ikut bekerja. Mungkin di Hmm. zaman saya dulu itu ya ibu ya cukup di rumah biasanya kan kayak gitu ya. Jadi persoalan tentang menyusui itu tidak terlalu sebesar sekarang gitu ya. Hmm. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Esa juga, sebetulnya sekarang sudah banyak alat, banyak cara yang relatif lebih mudah gitu ya. Tidak perlu harus khawatir gitu bahwa kalau menyusui atau memerah ASI itu sulit, gampang gitu ya. Jadinya, karena saya juga melihat gitu teman kebetulan di tempat kantor saya juga ada yang saat ini masih sedang menyusui. Jadi dia sebetulnya pada jam-jam tertentu kita sudah memberikan keleluasaan untuk tetap bisa memerah ASI gitu ya. Hmm. Bahkan dia untuk pamit untuk pergi ke tempat ruang untuk menyusui kita nggak akan. Jadi itu bentuk dukungan Hmm. kita ya agar eh, ibu-ibu yang sedang menyusui itu bisa diberikan waktu dan tempat atau sarana untuk dia tetap memberikan atau memerah ASINya. Nah, biasanya seperti tadi disampaikan bahwa kebutuhan seorang bayi itu memang makin hari makin bertambah, jadi tidak sekaligus. Oleh karena itu, makin diperah produksi ASI itu makin banyak. Makin kita menyusui juga kita akan produksi ASI juga akan makin bertambah gitu ya. Baik. Tetapi ingat juga jangan sampai karena kita sudah pernah memerah ASI gitu, kemudian stoknya banyak, begitu sampai di rumah pulang nggak mau menyusui gitu ya. Karena Baik. sekali lagi tadi tahapannya menyusui itu yang paling paling pertama gitu ya, utama gitu ya. Tapi yang kedua baru diberikan ASI melalui ASI perah gitu ya. Ketiga melalui donor ASI, yang keempat mungkin bisa menggunakan susu formula dengan saya katakan tadi dengan indikasi medis gitu ya. Nah, jadi walaupun kita sudah punya menyetok gitu pada saat kita sedang bekerja atau pada saat setelah kita cuti, kita kan menyiapkan memerah ASI di kantor gitu ya, di kantor dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya juga nggak tadi saya dokter saya mengatakan nggak sekaligus banyak ya, jadi bisa secara bertahap gitu ya. Dan tentunya juga sebagai seorang ibu yang sedang menyusui harus memperhatikan gizinya. Karena pada saat hamil saja dia membutuhkan satu kali makan lebih banyak dibanding dia tidak hamil. Kalau sedang menyusui bahkan sampai dua kali dari tambahan makanannya dari seperti sebelum dia menyusui atau sebelum dia hamil. Jadi makanan yang ibu sedang menyusui itu jauh lebih banyak daripada hamil. Yang hamil jauh lebih banyak daripada yang mungkin dia sedang tidak hamil. Jadi Baik. ya bukan hanya menyusui tapi juga memperhatikan kondisi gizi si ibunya juga menjadi penting gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti di kantor memang diberikan kesempatan ya untuk dia memerah ASI. Di beberapa tempat ada yang memanfaatkan kurir gitu. Jadi setelah dia memerah, kemudian dia simpan ke dalam cool bag-nya gitu, kemudian nanti dibawa oleh si kurir itu. Bahkan ada beberapa sekarang yang memberikan fasilitas kurir yang sudah menyediakan cool bag agar kondisi ASI-nya tetap terjaga dengan baik gitu ya. Baik. Baik. Kemudian nanti setelah di rumah dia bisa disimpan ya di Hmm. dalam lemari es atau bahkan freezer dan itu memang bisa berbeda-beda waktunya. Kalau di lemari es mungkin hanya bisa 2-3 jam gitu. Kemudian kalau dia di freezer itu bisa sampai 2-3 bulan bahkan Hmm. seperti itu gitu ya. Jadi eh,
Namun dalam prinsipnya dalam memberikan ASI itu harus yang pertama itu disesuaikan dengan yang awal gitu. Jadi yang sekarang misalnya sekarang ini kita memberah, ya itu harus diberikan untuk yang besok. Jadi jangan sampai yang sudah lama-lama. Jadi harus segera mungkin yang sudah diperah itu bisa diberikan kepada anaknya ya. Nah, tapi kalau misalnya ada stok di freezer itu, kemudian harus melalui proses apa namanya penghangatan kembali ya, dan jangan langsung sekaligus di air mendidih atau mungkin di microwave dan sebagainya, itu mungkin tidak dibenarkan ya, tidak dianjurkan untuk seperti itu gitu. Jadi, nah pada saat nanti di rumah itu diberikan makanan apa ASI ini kepada bayinya melalui apa namanya Cangkir. cangkir gitu. Jadi bukan melalui dikasih lewat botol dot gitu ya. Itu tidak, atau empeng itu tidak dianjurkan. Jadi harus melalui cangkir atau bahkan mungkin bisa diberikan dengan pipet ya. Karena memberikan atau memberikan dengan botol itu nanti malah membahayakan ya, bisa diare atau bahkan membingungkan nih buat si bayinya nanti ke depan gitu ya. Biasanya kalau lewat dot itu air yang keluar itu mungkin tidak sama dengan kalau dia menyusui. Jadi sekali lagi, walaupun dia bekerja, dia bisa tetap memberikan ASI ya secara eksklusif, bahkan bisa dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Kemudian itu bisa disimpan, tapi proses penyimpanan juga harus baik, dan nanti proses pada waktu pemberiannya juga hati-hati. Tadi ya, tidak boleh diberikan dalam bentuk dot atau empeng tadi. Dan harapannya si ibu juga begitu pulang, dia tetap harus bisa memberikan ASINya melalui proses menyusui, agar ada bonding, ada sentuhan ya antara ibu dan anak, itu sebagai tanda rasa kasih sayang gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Ya memang saat ini apa namanya dukungan dari tempat kerja atau dukungan dari keluarga itu dalam supaya ibu yang bekerja tetap menyusui itu memang sangat diperlukan, supaya ada rasa kenyamanan, rasa nyaman, rasa aman, dan Hmm. si ibu dengan senang dia bisa mengikuti perkembangan bayinya dengan baik apabila diberikan ASI. Demikian, Mbak Yuri. Oke, luar biasa sekali, lengkap banget. Ini luar biasa sekali, istrinya Pak Fauzi ini pasti akan senang kali ya, karena suaminya sudah paham benar gitu. Mungkin karena waktunya sudah mendekati penghujung acara, ada pertanyaan nih untuk Dokter Reisa. Dari Farka WR, dari Instagram, Dok, seperti apa sih indikasi kualitas ASI yang buruk, Dokter Reisa? Bisa dijawab. Waduh, kayaknya harusnya ditanyanya kualitas ASI yang baik ya. Ini Karena kualitas yang buruk. karena sebenarnya yang penting itu sebenarnya kita lihat dari tumbuh kembang si anaknya. Jadi biasanya tuh ibu-ibu tuh cuma mikirin dari kuantitas ya, jadi Mhm. banyaknya gitu ya. Hmm. Pokoknya asinya banyak gitu. Tapi lebih diperhatikan sebenarnya kualitasnya. Karena kan yang penting anaknya terpenuhi kebutuhannya dari segi gizinya gitu ya, kemudian yang dibutuhkan selama untuk tumbuh kembangnya, jadi nutrisinya gitu. Nah, kalau dilihat tentunya gimana sih kualitasnya gitu. Kualitasnya sebaiknya yang mengandung semua nutrisi yang baik. Jadi orang tuanya yang mengkonsumsi. Jadi si ibu harus makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air yang cukup gitu. Jadi nanti si ASINya itu akan berkualitas. Terus juga selain kenyang aja, tapi juga memenuhi apa yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Nah, kalau ditanya tadi yang buruk kayak apa? Yang buruk tuh biasanya ya nggak mengandung itu tadi semua gitu. Yang akhirnya ketika anaknya cuma kenyang aja, tapi ya tumbuh kembangnya nggak baik, nggak mengikuti kurva misalnya gitu. Jadi ya kalau milih-milih makanan pada saat ibu menyusui, ya yang paling tidak yang mengandung sumber protein yang baik, misalnya ya harus konsumsi, misalnya ada protein hewani, ada protein nabati gitu ya, nggak cuma melulu maunya banyak jadi harus sayuran hijau biasanya gitu kan.
baik daun katuk atau daun hijau lain gitu kan, Hmm. tapi nggak makan protein yang cukup. Nah, itu juga sebaiknya harus dikonsumsi. Kayak kacang-kacangan, biji-bijian, kita punya tahu tempe tuh superfoodnya Indonesia, itu juga bagus banget buat ASI. Dan yang pasti jangan sampai ibunya itu dehidrasi, karena harus benar-benar minumnya yang banyak. Hmm. Kalau misalnya ingin produksi ASINya juga banyak dan berkualitas, harus uh, banyak minumnya. Jadi setiap habis nyusui langsung minum lagi. Terus harus konsumsi buah-buahan karena kan kita juga butuh tadi ya mineral dan vitamin untuk si bayinya. Jadi setiap hari harus makan buah-buahan. Dan itu sih paling yang kita perhatikan ya kalau dari ASI ya yang pasti kalau bisa sih tetap banyak tapi berkualitas baik. Jadi tumbuh kembang si anaknya ini yang diperhatikan. Hmm. Baik, terima kasih Dokter Raisa. Itu tadi untuk VAR KWR, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Yang penting nutrisinya, tidak hanya dari sayuran saja atau buah-buahan saja, tapi gizi seimbang ya dokter kita Iya. bilangnya. Jadi Baik. jangan kalau katanya mau ngurusin badan nih habis ngelahirin gitu ya. Nah, perhatikan juga si bayinya ya. Jadi jangan diet-diet yang berlebihan yang mengganggu nanti kualitas ASINya. Nah, itu sobat sehat. Jadi gizinya dipentingin dulu, nanti masalah balikin badannya nanti sambil jalan. Tapi nyusuin Betul. makin banyak nyusuin, sekali nyusuin kan bakar kalori tuh. Iya Itu benar. makin cepat kurus juga, jadi makin sering nyusuin deh. Iya. Fun fact Makin sobat semangat sehat. deh. Oke, baik Dokter Reisa dan juga Bapak Fauzi, karena kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir nih, mungkin bisa diberikan pesan sehat nih untuk closing ya. Pesan sehat mungkin dari Bapak Fauzi terlebih dahulu, bisa disampaikan Pak pesan sehatnya mencakup topik kita hari ini. Ya, baik para sobat sehat yang mengikuti acara ini ya. Jadi sekali lagi kami berpesan bahwa bekerja itu bukan menjadi halangan ya untuk Hmm. dapat memberikan visi yang terbaik buat buah hati kita. Jadi jangan jadi oh karena saya bekerja jadi akhirnya pengasuhan anak itu diserahkan kepada asisten rumah tangga di rumah. Jadi bekerja itu menjadi bukan suatu halangan, jadi bisa memberikan ASI. Hanya kalau untuk ASI saja kan cukup dia 6 bulan ya. Untuk berikutnya memang harus juga didampingi oleh makanan pendamping ASI yang tentunya tadi dikatakan yang bergizi ya, yang mengandung zat gizi berbagai yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu kan. Nah, eh, kemudian terpenting untuk menjadi perhatian adalah dukungan dari semua pihak ya, dari suami, keluarga, rekan kerja, tempat kerja, termasuk juga tenaga kesehatan dan karena memang diperlukan pendamping ya, terutama tadi yang dikatakan Bu Dr. Reza bagi ibu-ibu baru yang baru pertama kali itu perlu pendamping. Makanya kami juga sudah mencetak beberapa tenaga konselor ya, konselor menyusui, konselor PMBA yang mungkin bisa ditemui di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama bantu ibu bekerja tetap menyusui. Demikian, Wah, Mbak. luar biasa sekali dari dari Bapak Fauzi, mohon maaf. Kemudian dari Dokter Reisa mungkin bisa disampaikan dokter pesan sehatnya. Oke, jadi hati ya semua sobat sehat ya, terutama untuk para ibu-ibu yang sedang menyusui, tetap semangat untuk mengasihi. Ada istilah pejuang ASI, memang ini penuh dengan perjuangan, tapi semuanya akan terbayarkan dengan indah kok melihat tumbuh kembang buah hati kita. Dan tetap semangat meskipun kita harus bekerja, tapi pasti bisa dilalui dengan baik. Yang pasti tetap semangat, memang adaptasi harus dilakukan, persiapkan dengan matang dan ya kita semangati terus diri kita dan keluarga untuk bisa mensukseskan ASI eksklusif. Oke, terima kasih Dokter Reisa atas pesan-pesan Aman. sehatnya. Luar biasa Sobat Sehat ya tadi pembicaraan kita mengenai dukung ibu bekerja terus menyusui. Jadi pada intinya semua pihak lagi-lagi harus terlibat dalam peningkatan cakupan ASI khususnya ASI eksklusif. Nah, Ya. dan akhir kata Sobat Sehat nih demikian perbincangan kita mengenai topik dukung ibu bekerja terus menyusui bersama Dr. Reisa Broto Asmoro, dokter sekaligus Duta Gizi Indonesia, serta Bapak Mahmud Fauzi, SKM MKes, Kepala Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih Dr. Reisa sekali lagi saya ucapkan dan Bapak Fauzi telah Terima meluangkan waktunya hari kasih. ini. Ya, Terima kasih, sampai Sem- jumpa. ya, sampai jumpa.
Sampai jumpa Makasih Bu Dr. juga. Risa. Terima Ya, kasih Semoga Pak hari Andi. ya. Makasih Mbak Yure. Iya, baik. Dan semoga informasi hari ini dapat memberikan manfaat untuk sobat Amin, sehat amin, semua amin. di rumah. Mudah-mudahan meningkat lagi cakupan ASI eksklusifnya. Amin. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media dari @Kementerian Kesehatan RI, Halo Kemkes di 1500567 serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk sobat sehat semuanya yang telah bergabung baik melalui radio kesehatan maupun melalui sosial media live Instagram @kemkes_RI dan live Instagram @radiokesehatan. Saatnya saya Yure Aurelia dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.